Mata pelajaran, Seni Budaya, Seni Rupa. Kelas semester 11 Ganjil. Judul modul, Karya Seni Rupa 2 Dimensi Modifikasi. Oleh Joko Karyanto. Kompetensi dasar. 1. Menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. 2. Menentukan unsur, prinsip dan bahan dalam karya seni rupa. 3. Menilai teknik dalam berkarya seni rupa. 4. Membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. 5. Membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model benda mati, benda hidup dan foto, gambar dan memodifikasinya. 6. Membuat karya seni rupa 2 dimensi eksplorasi dengan berbagai media dan teknik. Tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu, membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai media dan teknik dengan memodifikasi model. Uraian materi. Berkarya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. Pengertian seni rupa 2 dimensi. Definisi dari seni rupa 2 dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang dan dimensi lebar. Keluasan bidang datar dari panjang dan lebar oleh perupa digunakan untuk membuat lukisan, gambar, dan karya-karya grafis yang hanya dapat diamati secara sempurna dari arah depan. Perspektif dibuat untuk memberikan kesan jauh, dekat, besar dan kecil. Tujuan penciptaan. Penciptaan karya seni 2 dimensi lukisan tradisional Papua dengan teknik cetak tinggi sederhana. Sebagai aktivitas perancangan desain ornamen khas Papua dilihat dari segi bentuk, warna, letak, komposisi, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan karya seni 2 dimensi yang mengangkat kearifan lokal Papua dengan memanfaatkan beragam sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, yang memiliki fungsi keindahan dan fungsional. Proses kreatif. Tahapan proses kreatif perancangan dan pembuatan karya seni 2 dimensi lukisan tradisional Papua dengan teknik cetak tinggi sederhana adalah sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Peserta didik melihat dan mempelajari dari berbagai sumber mengenai hal-hal yang mengangkat budaya dan seni, selanjutnya membuat sketsa pola benda yang sebenarnya. Kemudian bertanyalah pada diri sendiri, apa ide dasar bentuk desain ini? Menggunakan bahan dan peralatan apa? Bagaimana teknik penggambaran bentuk? Teknik pewarnaannya? Atas dasar itu kembangkan imajinasi kita untuk menafsirkan makna dari lukisan tradisional Papua tersebut. Kemudian mulailah bereksperimen dengan membuat berbagai desain objek yang kita pilih dengan cara memodifikasi motif tersebut untuk menghasilkan desain yang lebih artistik, estetis, dan mudah diterapkan dalam praktek pembuatannya nanti. 2. Tahap elaborasi. Pada tahap ini, peserta didik berdasarkan sketsa awal, mulai mengembangkannya menjadi sketsa alternatif sebagai karya eksplorasi. Di sini proses kegiatannya dilakukan secara berkelompok. Masing-masing peserta didik menyatukan hasil desain mereka menjadi sebuah desain akhir yang akan diterapkan pada kegiatan praktek berkarya seni. 3. Tahap luminasi. Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan ide baru untuk ditambahkan pada desain karya, sehingga didapatkan alternatif desain karya akhir. 4. Tahap verifikasi. Pada tahap ini, dimulailah pengujian proses penjabaran ide desain menjadi karya desain secara terperinci. Mulai dari bahan-bahan apa saja yang digunakan, alat, pewarna apa, teknik apa yang akan digunakan dalam proses berkreasi membuat karya seni rupa. Seni grafis. Pengertian seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas. Kecuali pada teknik monote, prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak, ini yang disebut dengan proses cetak. Tiap salinan karya dikenal sebagai impresion. Lukisan atau drawing, di sisi lain, menciptakan karya seni orisinil yang unik. Cetakan diciptakan dari permukaan sebuah bahan, yang umum digunakan adalah plat logam, biasanya tembaga atau seng untuk engraving atau etsa, batu digunakan untuk litografi, papan kayu untuk wotcut, cukil kayu.
Media. Seniman grafis berkarya menggunakan berbagai macam media dari yang tradisional sampai kontemporer, termasuk tinta berbasis air, cat air, tinta berbasis minyak, pastel minyak, dan pigmen padat yang larut dalam air. Karya seni grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan plat. Warna. Pembuat karya grafis memberi warna pada cetakan mereka dengan banyak cara. Seringkali pewarnaannya dalam etsa, cetak saring, cukil kayu serta linocut diterapkan dengan menggunakan plat, papan atau screen yang terpisah atau dengan menggunakan pendekatan reduksionis. Dalam teknik pewarnaan multiplat, terdapat sejumlah plat, screen atau papan, yang masing-masing menghasilkan warna yang berbeda. Teknik. Terdapat beberapa teknik cetak manual dalam seni grafis, antara lain teknik cetak tinggi atau teknik cukil, teknik intaglio, teknik etsa, teknik cetak saring atau disebut pula teknik sablon. Yang akan dipelajari pada pembelajaran kali ini adalah teknik cetak tinggi secara sederhana. A. Teknik cetak tinggi. Cetak tinggi atau relief print adalah salah satu dari beberapa macam teknik cetak yang memiliki acuan permukaan timbul atau meninggi, di mana permukaan timbul tersebut berfungsi sebagai penghantar tinta. Bagian yang dasar atau permukaan yang tidak timbul merupakan bagian yang tidak akan terkena tinta atau disebut bagian negatif, sedangkan bagian yang kena tinta disebut bagian positif. Untuk memperoleh acuan cetak yang timbul dapat dilakukan dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan menghantarkan tinta, sehingga tinggal bagian-bagian yang memang berfungsi sebagai penghantar warna atau tinta. Salah satu sifat cetak tinggi adalah apabila acuan cetaknya diamati, maka permukaannya acuan akan tampak sebagai permukaan yang berukir atau berelief. Oleh karena itu cetak tinggi disebut pula sebagai cetak relief atau relief print. Cetak tinggi atau cukil memang merupakan teknik cetak yang paling sederhana dan relatif mudah dilakukan dibandingkan dengan teknik-teknik cetak, seni grafis, yang lain, seperti cetak dalam atau cetak datar, karena tidak membutuhkan peralatan studio yang lengkap. Material atau bidang yang dicukil mudah didapatkan, misalnya papan kayu, hardboard, karet vinil, dan sejenisnya. Alat-alat dan tinta cetak juga mudah didapatkan, studio untuk mengerjakan tidak memerlukan ruang yang luas. Produk cetaknya tidak kalah bernilai dengan produk cetak yang menggunakan media lain maupun produk seni lukis. Melalui cetak tinggi, dengan leluasa dapat melakukan eksperimen visual, dengan menerapkan teknik cukil pada permukaan acuan cetak, sambil memanfaatkan tinta warna yang beraneka ragam. Melalui teknik cukil sebagai media yang mendorong untuk bereksperimen dengan teknik-teknik dan kemungkinan berekspresi dengan bentuk estetik sendiri. Teknik cetak tinggi pada dasarnya digunakan untuk mereproduksi sebuah gambar dengan citra yang sama dalam jumlah yang banyak. Perbedaan dengan teknik cetak lainnya, cetak tinggi ini memiliki kesederhanaan dalam peralatan, tidak membutuhkan teknologi yang canggih. Seniman dapat lebih ekspresif dalam menghasilkan karya seni grafis, lagi pula ada beberapa nilai estetika yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan teknologi yang canggih. Pada umumnya proses cetak diaplikasikan pada permukaan benda yang datar. Proses pembuatan cetak tinggi dilakukan secara manual, namun tidak menutup kemungkinan apabila sketsa gambar merupakan hasil printout. Tugas mandiri. Sekarang kita belajar menjadi seorang kritikus melalui media gambar 2 dimensi. Caranya adalah buatlah sebuah gambar karikatur tentang sekolah kita.